Saudara-saudara, sebelum firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, kami mempersiapkan hati kami untuk membaca Alkitab firman-Mu. Namun berikanlah kepada kami kemampuan untuk menangkap isi maksudnya, pesannya yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Jangan biarkan kami tidak sanggup mengerti maknanya. Oleh karena itu, tolonglah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, Roh yang tinggal dalam hati kami. Berikanlah kepada kami, ya Roh Kudus, pengertian akan kebenaran firman-Mu. Beri kepada kami hati yang sanggup memahami dan hati yang rela untuk menaati. Kami naikkan doa kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 34 hingga 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, pembahasan tentang The Ten Commandments telah selesai minggu lalu pada hukum yang ke-10. Kita masih menyisakan 2 kali sentuhan akhir untuk pembahasan ini. Hari ini adalah sentuhan akhir yang pertama, inti yang menjiwai. Saudara-saudara, setiap hari kita ini berkomunikasi, entah tukar informasi atau melakukan transaksi, berdiskusi, berinteraksi, atau hanya basa-basi. Entah melalui perjumpaan fisik atau melalui media penghubung, kita berkomunikasi. Komunikasi in persons atau komunikasi online lewat jalur internet. Komunikasi sekedar chatting atau komunikasi dalam sebuah meeting. Komunikasi antar individu atau komunikasi antar organisasi, bahkan antar negara. Tidak mungkin luput. Kita ini selalu berkomunikasi. Tetapi, sesungguhnya sebuah komunikasi itu tidak netral. Artinya komunikasi itu bisa baik, positif, bisa tidak baik, negatif. Bisa lancar atau tersendat-sendat.
bisa komunikasi yang menyenangkan atau menjengkelkan. Komunikasi yang hangat atau komunikasi yang dingin kaku tanpa rasa. Komunikasi yang jujur, bersahabat, atau komunikasi yang penuh intrik dan konflik. Yesus berkomunikasi dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi kelihatan sekali komunikasi mereka itu bernuansa ketegangan. Karena para pemimpin agama itu terus-menerus menyerang Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak untuk menemukan alasan untuk menjatuhkan pamornya, bahkan menangkap Yesus. Akibatnya, komunikasi mereka selalu tegang, bahkan ujung-ujungnya buntu. Kaum Farisi itu tidak pernah mengerti maksud Yesus. Mereka tidak get it. Mereka miss the point. Mereka nggak nangkap maksudnya. Padahal, dalam komunikasi, yang paling penting adalah orang bisa menangkapnya. Orang bisa get it. Saudara-saudara, komunikasi yang tidak get it memang payah. Ada cerita tentang sepasang suami istri yang sedang berkomunikasi. Sang istri berkata bahwa tadi malam dia bermimpi dan dia ingin mengkomunikasikan mimpinya itu kepada si suami. Si suami dengan datar saja menjawab, "Oke, ceritakanlah apa mimpimu." Kemudian sang istri melanjutkan, menurut ia, tadi malam dia bermimpi tiba-tiba mendapat hadiah kalung dan cincin yang cantik sekali. Omong-omong, sebentar lagi memang sang istri akan berulang tahun. Ketika tiba pada hari ulang tahunnya, suaminya memberi hadiah kepadanya. Coba tebak, apa hadiah itu? Hadiah itu adalah buku tentang menafsirkan arti mimpi. Itulah yang namanya nggak get it. Saudara-saudara, hukum Taurat itu mempunyai 613 hukum untuk dipatuhi manusia. Orang-orang Yahudi berkomunikasi dengan Allah dan sesama berdasarkan 613 hukum-hukum itu. Belum lagi ditambah dengan penjabarannya yang dijelaskan lebih rumit lagi. Mereka menggunakan bahasa hukum-hukum itu. Dan sejak kecil mereka sudah diajari hukum-hukum Taurat itu. Hukum-hukum itu mengatur kehidupan sehari-hari, baik untuk urusan-urusan keagamaan maupun urusan-urusan sipil kemasyarakatan. Nah, apakah bisa seseorang yang bergelut dengan hukum-hukum itu bisa tidak get it? Tidak menangkap maksudnya. Bisakah seorang ahli Taurat nggak nangkap jiwa dari hukum Taurat? Bisakah orang yang sudah baca Alkitab puluhan kali tidak get it terhadap pesannya? Jawabannya ternyata bisa.
Dan Yesus ingin membongkar alasan atau penyebabnya mengapa bisa begitu. Ketika ahli Taurat bertanya kepadanya, hukum manakah yang terutama dalam kitab Taurat? Ayat 36, Yesus justru memakainya sebagai pintu masuk untuk menjelaskan tentang sebuah kebenaran, yaitu tentang pentingnya relasi, hubungan. Yesus memunculkan pencerahan, yaitu berupa pernyataan atau statement kombinasi antara Ulangan 6 ayat 4 dan 5 dengan Imamat 19 ayat 18. Kombinasi itu yang melahirkan hukum yang sangat terkenal, yaitu hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Kasih itu menurut Tuhan Yesus sebuah relasi, hubungan. Semua di dalam kehidupan ini, saudara-saudara, ditentukan lebih dulu oleh relasinya. Apabila relasinya baik, apapun bisa diselesaikan dengan baik. Sebaliknya, kalau relasinya tidak baik, apa saja, bahkan hal-hal yang sepele pun bisa menjadi persoalan. Bahkan, hambatan dalam komunikasi pun akan bisa diatasi apabila ada relasi yang baik. Relasi itu adalah basisnya. Alasan dari segala sesuatu ada di situ, pada relasinya. Saudara-saudara, menjelang akhir hidupnya, Pastor Henry Nouwen melayani di sebuah komunitas orang-orang cacat di Prancis. Di situ, ia memiliki seorang sahabat yang bernama Adam. Pemuda tanggung ini tidak bisa bicara. Dia bahkan untuk bergerak pun harus dibantu. Tetapi relasi di antara mereka begitu dekat. Adam bersahabat dengan Pastor Nouwen. Adam sering ikut kalau Pastor Nouwen berceramah di mana-mana. Pastor Nouwen menjadikannya semacam asisten bagi dia. Sekalipun dengan komunikasi yang terbatas, komunikasi khusus, tetapi hubungan mereka, relasi mereka hangat dan dekat. Bahkan Henry Nouwen menulis buku yang diberinya judul Adams, God's Beloved. Adam, God's Beloved. Buku itu diangkat dari kehidupan sahabatnya itu, Adam. Istimewanya, tidak lama berselang sesudah Adam meninggal, Pastor Nouwen pun menyusulnya pulang ke rumah Bapa. Sebelum sebuah komunikasi, relasi terlebih dulu harus ada. Relasi itulah kuncinya. Komunikasi terbatas tidak menjadi soal
kalau relasi yang baik menjadi alasnya. Kisah persahabatan Pastor Noah dan Adam menjadi contoh yang baik, bahwa relasi itulah basisnya. Sebelum seorang bayi bisa memanggil mama atau mami, di antara ia dengan ibunya sudah terbangun lebih dulu relasi atau hubungan ibu dan anak. Sebelum anak itu bisa bicara dan berkomunikasi, relasi itu sudah ada lebih dulu. Sebelum kita fasih berbicara tentang Tuhan dan segala tetek bengek hukum-hukum Tuhan, istilahnya berteologi, relasi dengan Tuhan harus ada lebih dulu. Relasi itulah yang disebut dengan kasih. Bagaimana Yesus menggambarkan kasih kita kepada Allah? Yesus menggambarkannya sebagai kasih yang sepenuh-penuhnya, sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh akal budi. Kasih yang sepenuh-penuhnya. Sepenuh, sebab memang percaya penuh. Seperti bayi percaya penuh pada sosok yang kemudian dipanggilnya mama itu. Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini ada terlampau banyak misteri. Hal-hal yang tidak kita mengerti. Kejadian-kejadian yang tidak mudah kita cerna dan fahami. Bahkan pengalaman-pengalaman yang menambahkan pada kita rasa tidak pasti. Uncertainty. Tidak ada cara yang terbaik untuk menghadapinya. Menghadapi misteri-misteri kehidupan ini selain dengan sikap percaya penuh kepada Tuhan yang menciptakan dan memiliki kehidupan ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus berbicara di atas semuanya dan mengawali semuanya. Mengasihi Allah sepenuhnya. Penuh karena kita percaya padanya penuh. Itulah yang disebut iman. Relasi kasih dengan Allah memang berangkat dari yang namanya iman. Percaya penuh. Saudara-saudara, bukan berarti dengan begitu, dengan Tuhan kita bakal tidak punya masalah. Bukan. Adakah kecemasan? Ya. Ada khawatir dalam hidup kita? Ya. Ada kecewa, bahkan marah dan bimbang, guncang bahkan? Ya. Pasti ada. Tetapi apabila relasi kasih sudah terbangun, semuanya pada akhirnya akan kembali ke situ. Apakah bayi kalau nanti sudah besar dia bisa berkonflik atau terjadi miskomunikasi dengan ibunya? Jawabannya adalah sangat bisa. Tetapi jika relasi di antara mereka baik, selalulah ada jalan untuk mengatasi konflik itu. Bukan berarti tidak akan ada miskomunikasi, masalah dalam komunikasi. Tetapi
apabila miskomunikasi terjadi, relasi yang baik pasti akan mampu menemukan jalan untuk mengatasinya. Menyederhanakan persoalan, menghindari kerumitan, menyingkirkan prasangka buruk dan kecurigaan, sampai akhirnya tercapailah sebuah pengertian. Itulah ajaibnya relasi. Relasi itu mengatasi hambatan komunikasi. Tetapi kalau tidak ada relasi, komunikasi akan menjadi problema. Saudara-saudara, sekarang relasi yang kedua. Bagaimana Yesus menggambarkan kasih kepada sesama? Yesus menggambarkannya sebagai kasih yang seadil-adilnya. Ukurannya adalah sebagaimana terhadap diri sendiri. Apa yang kita rasakan, yang kita butuhkan, dan kita harapkan dalam diri kita, itu juga pasti dirasakan oleh sesama kita. Sebab apa? Sebab kita ini sama-sama manusia. Kalau kita suka diperhatikan, kita butuh dicintai, kita berharap dihargai, maka jikalau itu kita berikan kepada sesama kita, bukankah itu fair? Prinsipnya adalah kita ini sama dengan sesama kita, orang lain. Bagi Yesus yang penting adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Apa yang kita kehendaki untuk diberikan kepada kita, berikanlah itu kepada sesama. Itu kita bisa bandingkan dengan Matius 7 ayat 12. Apa yang kita harapkan dari orang lain, itulah yang kita berikan juga kepadanya. Adil, bukan? Saudara-saudara, problema di antara manusia terus terang selalu letaknya di sini. Ketidaksetaraan. Orang hanya mau menerima, tapi tak sudi memberi. Orang hanya mau meminta haknya, tanpa mau melakukan kewajibannya. Orang hanya mau bicara, tetapi enggan mendengarkan. Orang hanya mau mengambil, tetapi tidak mau membayar harganya. Tidak ada ketersalingan, tidak ada timbal balik, tidak adil. Itulah sumber persoalan di antara manusia satu dengan yang lain. Dan Yesus memberikan kuncinya, yaitu upayakanlah kasih yang seadil-adilnya. Apa yang diminta dirimu dari sesamamu, berikanlah itu kepada sesamamu juga. Jangan takut kehilangan, sebab semua itu nanti cepat atau lambat pasti akan kembali kepada kita. Itulah hukumnya kehidupan ini. Sebab pada akhirnya kehidupan kita ini dibentuk dari gerakan timbal balik, two-way traffic di antara kita dengan sesama kita. Oh, ibaratnya seperti sebuah cermin datar. Cermin datar itu memberikan pantulan kepada kita apa yang kita sajikan di depannya, bukan? Yang ia pantulkan
adalah apa yang kita tampilkan dan sajikan di depannya. Anda menyajikan wajah tertawa di depan cermin datar, maka pantulan yang ia berikan adalah wajah tertawa. Kalau sebaliknya, Anda memberikan tampil wajah cemberut, maka pantulan yang diberikannya juga adalah wajah yang cemberut. Adil, bukan? Jadi, jika kita menginginkan perlakuan yang baik, maka jangan memberikan yang sebaliknya. It won't work. Jikalau kita berharap perlakuan yang baik, berikanlah yang adil, yaitu perlakuan baik juga. Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa kasih kepada sesama itu adalah kasih yang seadil-adilnya. Itulah kuncinya. Dan kasih kepada sesama, saudara-saudara, terukur dari perbuatan kita. Bukan kata-kata saja. Perbuatan apa yang kita lakukan, itulah yang matters. Tidak peduli itu perbuatan besar atau perbuatan kecil, perbuatan luar biasa atau perbuatan sederhana. Seperti kata Bunda Teresa, kita tidak diminta untuk melakukan perkara-perkara besar, tetapi kita diminta untuk melakukan perkara-perkara sederhana dengan kasih yang besar. Satu perbuatan baik mempunyai nilai lebih daripada 1000 kata-kata yang manis. Bahkan, apabila kita berbuat kebaikan kepada sesama, pada hakikatnya, itulah yang kita lakukan terhadap Tuhan. Itulah perspektif iman Kristen. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum ini pada akhirnya menjadi sama dengan yang pertama. Karena ketika kita melakukan kebaikan untuk sesama kita, pada hakikatnya itu sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi saudara, jika kedua relasi itu ada di dalam hidup kita, yaitu kasih yang sepenuh-penuhnya kepada Allah dengan landasan iman, dan kasih yang seadil-adilnya kepada sesama dalam wujud perbuatan, maka Tuhan Yesus menjamin kita tidak akan miss the point terhadap hukum-hukum Tuhan. Dijamin kita akan get it. Maksud dari hukum-hukum Tuhan itu berapapun banyaknya. Sebab Tuhan Yesus melanjutkan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah jaminannya. Siapa yang sungguh-sungguh memiliki relasi kasih dengan Allah, kasih yang sepenuh-penuhnya, dan kasih kepada sesama,
kasih yang seadil-adilnya. Dia punya yang ia butuhkan untuk menangkap seluruh maksud dari hukum-hukum Tuhan di dalam kitab suci. Saudara-saudara, kehidupan ini terlalu banyak kerumitannya. Jangan ditambah lagi dengan kehidupan beragama yang rumit, yang berbelit, yang banyak beban, yang sukar untuk dipikul. Kekristenan itu seharusnya sederhana. Asal kita menangkap inti yang menjiwai. Kekristenan itu semestinya sederhana. Kekristenan itu bukan rentetan peraturan yang menyesakkan atau sederet hukum yang sekedar untuk diketahui dan kemudian dilanggar. Kekristenan itu pada hakikatnya sebuah relasi yang hidup antara kita dengan Allah dan antara kita dengan sesama kita. Relasi kasih. Kasih yang sepenuh-penuhnya kepada Allah dan kasih yang seadil-adilnya kepada sesama. Sederhana, bukan? Amin.